Yang ilegal kita itu sebenarnya sudah nggak perlu dibahas lagi karena itu sudah jelas dilarang dan memang dia melakukan segala cara untuk melakukan penagihan bahkan menjebak masyarakat. Ataupun ketika nasabah ini memang sedang kesulitan melakukan pembayaran, muncullah nomor-nomor anonim. Nomor anonim inilah yang melakukan segala cara. Mendoxing orang, mengancam segala macam, ancaman segala macam lah. Mulai pembunuhan, asusila segala macam. Karena doxing, karena kriminal lainnya, janganlah dipecat. Kalau dipecat dia mau bayar hutang dari mana? Nah ini ada masalah lagi yang kemarin saya buka Mbak. Apa tuh Pak? Masalah tadpol. Ini ada fenomena lagi Mbak. Apa lagi tuh, Pak? Terkait masalah pinjol. Oke. Masyarakat sudah terbebani, sudah jatuh. Ini ditimpa tangga. Oke, udah jatuh ke timpa tangga. Oke. Ada yang namanya aplikasi mata elang. Itu berisi data debitur yang melakukan tunggakan ataupun telat bayar, dan itu bisa digunakan oleh semua orang. Bahkan begal pun bisa pakai itu. Jadi fans King MU itu punya moto Mbak, Oh betul. dipuji tidak terbang, Oke. dicaci sudah biasa Bang. Motor hilang pun kadang lapor ke saya kan Oh, iya? bingung. Pak, motor saya hilang. Tolong follower kalau ada laporan kriminal, lapornya ke Polres. Halo. Halo, Iya, selamat siang Pak. siang Bu, yang tempat dulu. Ya, Pak, saya ingin melaporkan debt collector yang berbuat seenaknya. Apa bisa Pak? Bisa Bu di mana Bu? Di daerah Jakarta Pusat. Di mananya Bu? Di kawasan Kebon Siri Pak. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya Fazila, saya presenter iNews Pak. Saya lagi tapping, lagi ngetes karena saya lagi bersama dengan Kombes Pol Manang. Ini mau tes Siap. keaktifan dari hotline-nya ya, Iya. hotline polisi di 110 gitu. Ternyata terbukti responsif ya Pak ya. Siap Bu. Ya mohon maaf ini Mbak, ini fakta. Yes. Data kita ini sudah bocor. Halo, apa kabar Sobat iNews? Ketemu lagi di Deep Talk, kali ini bareng saya Fazilah Kernisa. Dan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang relate banget dan dekat banget ya sama masyarakat gitu ya. Itu terkait itu tentang pinjaman online atau pinjol. Nah memang di sisi lain pinjol ini adalah sebuah solusi untuk masyarakat yang mungkin memiliki masalah ekonomi yang terdesak. Tapi di sisi lain dengan adanya pinjol atau yang terlibat pinjol ini justru akan menimbulkan masalah lain seperti teror debt collector, bahkan nggak cuma ke diri atau debiturnya aja, tapi ini juga bahkan ke teman, ke saudara, hingga ke kantor atau ke perusahaan tempat ia bekerja. Nah, kali ini kita akan membahas fenomenanya dari segi hukum dengan seseorang yang aktif banget nih menyuarakannya di media sosial, di mana beliau juga dikenal sering memberikan perhatian kepada masyarakat yang sedang terjerat persoalan pinjol, sampai-sampai beliau ini membuat sebuah yayasan khusus untuk membantu atau memberikan pendampingan bagi korban pinjol. Dan terima kasih Kombes Pol Dr. Manang Subeti atau yang lebih akrab dipanggil Pak Bray. Pak Bray, iya, Pak. Selamat Terima kasih, siang. selamat Terima kasih, siang. Mbak Diana. Kita ngomong-ngomong soal Iya. pinjolnya, kayak Pak Bray ini aktif banget gitu. Tapi penasaran, Iya. dalam sehari ada berapa yang DM soal pinjol Pak Bray? Sekarang nggak kehitung. Nggak kehitung. Bahkan yang belum terbuka juga banyak sekali. Wow, Nggak tapi bisa. Jadi saya pasang replay otomatis di pesan itu. Intinya kalau mau saya notice DM, tolong komen di kolom komentar. Jadi saya lebih banyak membuka kolom komentar. Nah, kalau ada Pak, tolong cek DM, baru saya buka DM-nya. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Tapi ini dikelola sendiri atau ada tim yang ngelola? Saya untuk akun saya sendiri, Oke. akun sendiri, dan saya ada tim tapi dia tidak masuk ke akun saya. Oke, jadi benar-benar banyak banget Iya. DM, tapi tuh berarti harusnya cek kolom komentar ya, karena Komentar. kalau DM jarang dibalas gitu ya, Iya. jarang dibuka. Oke, nah rata-rata dari kasus, kan Pak Bray juga sering banget ya, atau rame banget menyuarakan di media sosial terkait dengan masalah-masalah pinjol. Dari sekian banyak DM atau komentar yang masuk, persoalan yang paling benar-benar sering dikeluhkan dari masyarakat itu apa sih Pak Bray? Ya jadi gini Mbak, pinjaman online ini kan ada yang legal dan ilegal. Yang ilegal kita itu sebenarnya sudah nggak perlu dibahas lagi karena itu sudah jelas dilarang dan memang dia melakukan segala cara untuk melakukan penagihan bahkan menjebak masyarakat. Tapi faktanya yang pinjaman daring ini yang dibilang sebagai pinjam online ilegal itu juga ternyata banyak masalah. Yang paling utama sekarang adalah masalah penagihan. Penagihan pinjaman daring atau pinjaman online ilegal ini sudah banyak sekali yang mengakibatkan masyarakat
rusak mentalnya. Karena mereka didoxing, diancam, kemudian dipermalukan, kemudian dipaksa dengan segala cara sehingga masyarakat merasa ketakutan dan akhirnya membayar hutangnya itu. Nah, ini yang mengakibatkan banyak masyarakat sebenarnya hutangnya itu tidak besar, akhirnya menjadi lebih besar lagi karena dia ketakutan sehingga dia gali lubang untuk membayar cicilan yang ketika itu jatuh tempo. Bahkan sebelum jatuh tempo, H-2, H-1 sudah diteror. Itu masalah terbesar adalah penagihan. Jadi dia mainin psikologi dari debitur Psikologis juga gitu ya. Nah, jadi penagihan ini ada dua, Mbak. Penagihan yang pertama yang dilakukan oleh yang namanya debt collector. Debt collector itu yang bekerja di kantor, dia melakukan penagihan secara online melalui WA, SMS, email, atau telepon. Nah, itulah yang melakukan segala cara, Mbak. Memang awalnya biasanya itu penagihan secara baik, secara SOP, karena menggunakan nomor-nomor yang verified. Nah, ketika tidak ada respon, ataupun ketika nasabah ini memang sedang kesulitan melakukan pembayaran, muncullah nomor-nomor anonim. Nomor anonim inilah yang melakukan segala cara. Mendoxing orang, mengancam segala macam, ancaman segala macam lah. Mulai pembunuhan, asusila, segala macam. Itu semua diucapkan oleh debt collector anonim ini. Dan ini yang membuat masyarakat sangat takut dan sangat jatuh mentalnya. Tapi sebenarnya itu nggak boleh kan ya Pak Bray? Aturannya jelas nggak boleh. Itu udah melanggar hukum, itu udah kriminal. Itu sangat-sangat kriminal. Bahkan menyebarkan data diri di media sosial, kemudian mengedit fotonya dengan mohon maaf dengan asusila segala macam pembunuhan itu jelas kriminal dan itu terjadi, Mbak. Dan inilah yang membuat masyarakat sangat ketakutan ketika menghadapi penagihan-penagihan pinjaman online ini. Tapi karena mungkin ditekan gitu ya, Pak Bray, karena ditekan dan juga tadi datanya udah disebarluasin, mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu sebenarnya itu diatur dalam undang-undang, ada hukumnya begitu, tapi mereka takut untuk melapor dan segala macam. Itu gimana? Apa yang harusnya bisa masyarakat atau korban ini lakukan? Karena gini, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh debt collector itu sebenarnya ancaman hanya omong kosong, hanya ancaman yang tidak mungkin terjadi. Dan ini masyarakat yang harus tahu. Mereka nggak usah takut dengan ancaman kosong itu. Kalau ada ancaman itu bisa melaporkan. Ada salurannya di 157 OJK ataupun di Cendela AFPI. Itu ada salurannya. Masyarakat bisa melaporkan ke sana dan kalau itu bisa dibuktikan, itu akan menjadikan OJK ataupun AFPI memberikan sanksi kepada platform ataupun kepada vendor penagihan. Tapi masalahnya, Mbak, ini anonim. Kadang laporan masyarakat itu ketika ke AFPI atau ke OJK, masyarakat tidak bisa membuktikan ini dari aplikasi mana, ya laporannya ditolak. Ini yang jadi masalah juga. Tapi masyarakat kan tahu, Mbak, pada saat itu saya jatuh tempo aplikasi A. Pak, saya itu jatuh tempo aplikasi A, saya diteror oleh aplikasi ini. Tapi kan karena tidak ada bukti, karena itu dilakukan secara anonim, ini juga jadi masalah. Sehingga itu terus terjadi. Oke, batasan mana, mungkin Pak Bray bisa menjelaskan batasan mana yang kita kira-kira nih kita harus melapor dan ini, karena kan debitur kita punya kewajiban untuk sebenarnya membayar utang itu kan, gitu. Tapi dengan cara yang tentunya tidak meneror, sampai ngubungin keluarga, teman, sampai kantor gitu kan. Nah, batasan-batasan mana Pak Bray yang mungkin ini nih kayaknya kita harus melapor nih gitu. Jadi biar masyarakat itu tahu gitu. Ya, jadi penagihan itu diatur di POJK 22 tahun 2023. Itu mengatur harinya Senin sampai Sabtu. Jamnya jam 8 pagi sampai jam 20. Kemudian hanya boleh menagih kepada debitur langsung. Tidak boleh menagih di luar debitur. Dan hanya boleh menagih ke alamat domisili. Tidak boleh menagih di kantor. Itu aturannya ada di POJK 22 tahun 2023. Reminder diingatkan, sudah waktunya jatuh tempo, menjelang jatuh tempo. Itu boleh kita balas, dan masyarakat sebagai debitur yang beretikat baik wajib membalas itu. Jangan lari. Ketika ditagih secara baik-baik, jelaskan keadaannya. Mungkin kan orang keadaan ekonomi kan berbeda-beda, Mbak. Pada saat mengajukan dia masih mampu, di tengah jalan kemudian dia ada masalah keuangan sehingga kesulitan membayar, jelaskan saja kepada customer service yang menagih secara verified, nomor-nomor resmi ataupun email resmi, jelaskan. Tapi ketika dia menerima penagihan dari nomor anonim, itu abaikan. Jangan pernah dibalas nomor-nomor anonim yang sudah melakukan pengancaman. Doxing, pengancaman ke teman, ke Instagram, ke kantor. Bahkan kalau yang pekerja-pekerja itu, Mbak, sampai ke pimpinan perusahaannya pun kadang-kadang sampai diteror juga. Itu yang nggak boleh.
Jadi sebenarnya kalau udah mulai masuk ke ranah-ranah yang bukan langsung ke debiturnya, itu boleh dilaporin langsung ya. Bisa lapor ke OJK, bisa lapor ke AFPI. Bahkan kalau sudah ada ancaman kriminal yang tadi masalah pembunuhan, doxing, kemudian ngedit-ngedit foto, itu bisa lapor juga ke polisi. Nah, dengan adanya laporan polisi itu bisa disampaikan ke pimpinan perusahaan, misalnya tempat bekerja, Pak, saya mendapatkan ancaman secara anonim dan ini doxing. Dan ini juga kami himbau juga, Mbak. Kadang banyak sekarang itu perusahaan yang akhirnya merasa risih dan memecat karyawan itu. Kan ini kasihan juga ketika seorang debitur masyarakat punya hutang itu kan ranahnya pribadi, ranah private. Seharusnya sih perusahaan membantulah, melindungi. Apalagi itu hanya ranahnya adalah ranah doxing ya, ranah doxing kemudian ranah kriminal lainnya, janganlah dipecat. Kalau dipecat dia mau bayar hutang dari mana? Ini yang juga saya ingin mengedukasikan ke seluruh perusahaan tempat bekerja, di mana ada karyawannya atau anak buahnya yang memang ada masalah pinjol, bukan ini ya, bukan kriminal misalnya judol ya, judol narkoba itu bolehlah dipecat. Tapi kalau hanya masalah pinjol itu kan hutang pribadi. Seharusnya pimpinan perusahaan juga bisa mengakomodir anak buahnya. Yang penting dia masih bisa bekerja dengan baik, ya dilindungi. Oke. Gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong soal laporan polisi, Pak Brady kan seorang polisi ya, polisi aktif ya, yang saat ini menjabat sebagai auditor kepolisian media tingkat 2 Itwasum Polri di bidang pengawasan gitu ya. Ini emang kerjaan yang ngurusin pinjol apa gimana Pak? Kok bisa aktif banget di media sosial untuk menyuarakan soal pinjol ini? Ya, ini sebenarnya bukan tugas saya, tapi karena saya aktif di media sosial dan saya sering melihat keresahan-keresahan masyarakat di media sosial, apa salahnya saya ikut membantu untuk mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat ini juga tenang, supaya masyarakat ini juga punya saluran untuk mengeluh kesahkan apa yang terjadi, dan masyarakat juga butuh perlindungan. Nah, itulah saya membuat konten-konten mengedukasi bagaimana sih kita menghadapi teror pinjol ini, bagaimana sih kita sebagai debitur yang baik menyelesaikan kewajibannya. Jangan sampai dengan adanya teror-teror seperti itu masyarakat bisa sampai bunuh diri, cerai, sampai hancur pekerjaannya. Ini yang saya ingin berusaha untuk memberikan edukasi secara baik ke masyarakat. Cara menghadapinya seperti apa gitu, Mbak. Dengan upload konten-konten ya untuk edukasi masyarakat. Nah, menarik banget kalau kita lihat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, mereka tidak bisa bayar utang karena dengan jumlah bunga yang ya ampun kalau kita lihat gitu ya. Pinjamnya misalnya berapa, tapi ternyata kalau di total bunganya malah kita harus bayar dari setengah utang kita gitu kan. Apa yang salah menurut Pak Bray? Nah, ini sebenarnya aturan yang diatur oleh OJK itu sudah jelas, Mbak, sudah rigid sekali dan sudah strict. Ada SOJK nomor 19 tahun 2023, kemudian ada SOJK 19 tahun 2025. Itu sudah diatur batasan-batasan manfaat ekonomi namanya. Nilai manfaat ekonomi pinjaman, bunganya berapa sudah diatur. Setahu saya saat ini adalah 0,3% per hari. 0,3% per hari maksimal, tapi rata-rata mereka menerapkan 0,3% sehari. Nah, yang jadi permasalahan tadi kenapa sampai membengkak, itu karena adanya ketakutan masyarakat ketika jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo sudah diteror. Nah, ini ada masalah lagi yang kemarin saya buka, Mbak. Apa tuh, Pak? Masalah tadpole. Istilahnya itu tadpole itu bahasa Inggrisnya kecebong. Kecebong kan besar di depan, kepalanya ekornya kecil. Nah, ini yang terjadi. Saya kasih contoh, misalnya ada orang pinjam 10 juta. Di iklannya 10 juta pinjaman selama 150 hari. Selama 5 bulan. Bunganya kan mereka sudah bisa menghitung 0,3 kali 5 bulan. Berarti harusnya dia mengembalikan bunga 45%. Jadi saya harus mengembalikan 10 juta plus 4,5 juta. Tapi faktanya, Mbak, skema tadpole ini, cicilan pertama 10 hari sampai 15 hari, ada yang 10 hari, ada 14 hari, ada 15 hari, sudah harus membayar sebesar 98% dari hutang pokoknya. 9.800.000, bahkan ada yang lebih dari 10 juta. Inilah tadpole. Dan ini sebenarnya harus dijelaskan oleh aplikasi itu secara transparan. Karena di OJK pun tadpole ini sempat dilarang, tapi kemudian direvisi. Direvisi artinya masih diperbolehkan selama nilai manfaat ekonominya tidak dilanggar batasan bunga itu. Tapi masyarakat yang terjadi terkaget-kaget, Mbak. Saya berpikir saya meminjam hutang selama 5 bulan, saya harus membayar 2 juta kali 5 atau 2 juta plus ya
per bulannya, tapi faktanya saya cicilan pertama sudah harus membayar 9.800.000. Bahkan ada yang sampai membayar 11 juta. Ini masalah, Mbak. Makanya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian. Jadi intinya harus ada transparansi lah. Bolehlah kalau misalnya aplikasi itu menerapkan skema TETPOL, tapi dijelaskan di depan. Hutang 10 juta, cicilan awal 9.800.000, cicilan berikutnya sekian-sekian. Dijelaskan di iklannya secara detail. Itu masyarakat akan menerima. Oh, berarti sebenarnya sistem TETPOL boleh, tapi kalau dijelaskan secara transparan. Transparan harusnya. Dan memang TETPOL ini boleh saat ini. Jadi boleh. Kemarin sempat dilarang oleh OJK, tapi kemudian direvisi, diberikan kemudahan boleh. Tapi ini tidak transparan. Masyarakat akhirnya terkaget-kaget. Setelah terima uang, 10 hari kemudian, bahkan Hamin 3, 7 hari berarti sudah ditagih. Iya. Dan harus membayar sejumlah 9.800.000. Bahkan 10 juta, kan apa orang nggak bingung? Iya. Pekerja dimanapun gaji paling per bulan kan. Ini 10 hari, 15 hari sudah padahal iklannya 10 juta, cicilan 2 juta per bulan misalnya, atau 2 juta 100 berapa per bulan. Ternyata faktanya 10 hari, 14 hari, 15 hari sudah ditagih mendekati hutang pokoknya. Ini masalah. Oke. Nah, dan kan sering banget misalnya tadi jumlah yang besar tadi udah tagih, udah diteror gitu ya. Nah, matalang ini misalnya yang neror, misalnya tiba-tiba dia neror di depan di tengah jalan, atau misalnya tiba-tiba dia menagih dengan cara yang mungkin tidak seharusnya begitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau matalang itu leasing ya. Kalau di pinjol nggak ada leasing. Nanti saya jelaskan yang terkait leasing. Nah, saya terkait penagihan pinjol dulu. Ada 2 penagihan pinjol itu, Mbak. Secara online, desk collector, dan kemudian ada yang namanya fill collector. Fill collector itu yang menagih ke rumah, menagih ke rumah-rumah debitur. Itu boleh. Dan memang aturannya penagihan boleh dilakukan ke alamat domisili. Tapi itu tadi kita harus melihat bagaimana orang yang datang ke rumah kita ini benar-benar dibekali dengan surat tugas, dibekali dengan sertifikasi penagihan dan identitas yang jelas. Dan masyarakat pun harus sebagai debitur yang baik harus menerima penagihan itu, jelaskan keadaannya. Dan selalu saya katakan di edukasi saya, penagihan lapangan yang dilakukan oleh fill collector pinjol ini itu lebih aman. Mereka tidak berani berbuat macam-macam. Karena apa? Karena fisik manusianya jelas, orangnya ada. Kita punya CCTV, kita punya HP. Nah, kalau yang ditanya sama Mbak Zila tadi masalah matalang, itu debt collector leasing, itu beda lagi. Beda lagi ya. Iya, kalau ini lebih ke pinjolnya ya, pinjolnya. Debt collector pinjolnya yang memang menagih khusus untuk tadi yang Pak Bray jelasin di awal tuh desk collector ya. Dan fill collector. Desk collector inilah yang kadang yang membuat masyarakat mental jatuh. Karena masyarakat juga akhirnya salah persepsi, Mbak. Ketika diancam oleh desk collector, kemudian fill collector datang ke rumah, marah-marah ke fill collector. Padahal fill collector ini bukan yang mengancam. Gitu. Tapi seru juga kalau kita ngeliatin, mungkin ada yang follow Pak Bray gitu ya. Seru selain kita ngomongin soal Pak Bray ini sering aktif menyuarakan soal pinjol ini. Ya, kita juga lihat beberapa waktu lalu baru-baru ini yang soal pemotor ojol ya, yang dipukul sama pengemudi Alphard gitu ya. Kemarin kan gerak langsung Pak Bray ya. Betul. Terus gimana tuh Pak Bray? Kayak kemarin sempat kesana ya. Kebetulan saya dapat video dari follower, mungkin pertama dikirimnya ke saya dan saya posting dan viral. Akhirnya kan semua memposting ya. Tapi alhamdulillah memang sudah akhirnya damai. Ternyata ketika saya datang ke rumahnya, ternyata bapak-bapak ini memang ya nggak sengaja sebenarnya, tapi kita dalami ternyata pengemudi Alphardnya itu ada masalah. Ada masalah, artinya dia melampiaskan masalahnya ke bapak itu. Jadi dia masalahnya di luar tuh dilampiaskannya sama si ojol ini ya. Sebenarnya masalah ya itu bukan kecelakaan, bukan apa, hanya pepet-pepetan aja. Oh gitu. Tapi berarti selain ini memang kalau Pak Bray itu sering juga ya ngebahas atau mengkritisi sebuah fenomena atau peristiwa-peristiwa yang ada di jalanan gitu ya. Oke, sejauh ini apa yang paling menarik, karena kita lihat kan vokal banget ya Pak Bray itu di media sosial gitu ya, benar-benar kayak ngebela masyarakat gitu. Iya, kebetulan masyarakat banyak yang curhat lah ke saya masalah-masalah yang banyak yang sekarang itu tadi selain pinjol. Sebelumnya saya membahas masalah debt collector leasing.
penagihan oleh debt collector mata elang itu di lapangan seperti apa. Waktu itu sekitar bulan Desember sampai pertengahan April itu saya membahas tentang debt collector leasing, di mana edukasi saya adalah memberikan pesan kepada masyarakat, apa sih hak kamu sebagai seorang debitur. Nah, ketika masyarakat mendapatkan perlakuan oleh mata elang secara tidak sesuai dengan aturan, mereka bisa mempertahankan haknya. Jadi debt collector leasing ini tidak boleh melakukan eksekusi fidusia tanpa ada persetujuan pengadilan. Itu ada aturannya di putusan MK 18 tahun 2019. Berarti nggak boleh narik langsung Nggak di boleh. tempat itu Nggak boleh. kendaraannya? Nggak boleh. Jadi aturannya dalam Undang-Undang Fidusia ada, tapi sudah dirubah melalui putusan MK 1819 bahwa penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia itu harus menggunakan putusan pengadilan. Ini berlaku untuk debitur yang beritikat baik. Artinya kendaraan itu benar-benar miliknya dia, bukan hasil gadai atau bukan hasil jual putus. Karena banyak fenomena sekarang, Mbak. Kendaraan leasing itu kendaraan yang ada dipegang oleh orang itu tangan keberapa, bukan punya dia sendiri. Yang dijual namanya istilahnya STNK only. Kalau STNK only itu nggak masuk dalam aturan POJK 22 tahun 2023 ini, nggak masuk dalam putusan MK karena bukan punya dia. Tapi kalau debitur yang beretikat baik, ketika dia mempertahankan kendaraannya, dia boleh mempertahankan kendaraannya karena dia harus meminta putusan pengadilannya mana. Jadi nggak boleh mata elang debt collector melakukan eksekusi fidusia tanpa adanya sukarela dari debitur yang beretikat baik. Oke, berarti kalau misalnya ada, kadang kan suka ada tuh, kadang banyak banget beberapa ya kasus yang saya dengar, misalnya dia kadang mata elang suka salah, padahal kendaraan kita udah lunas. Sudah lunas. Iya, tapi tetap dipaksa. Nah itu gimana tuh Pak Bray? Itu pernah saya bahas juga, dan waktu itu pernah saya ungkap masalahnya ada di aplikasi Matel. Ada yang namanya aplikasi mata elang, itu berisi data debitur yang melakukan tunggakan ataupun telat bayar, dan itu bisa digunakan oleh semua orang. Bahkan begal pun bisa pakai itu. Oh iya? Iya, karena begal dia pura-pura jadi DC banyak. Dia hanya modal HP, modal download aplikasi itu, ngetik-ngetik nomor kendaraan, nunggak, dikejar lah itu yang punya kendaraan. Kamu belum bayar segala macam, rampas motornya. Banyak terjadi. Dan padahal itu begal, bukan? Padahal itu begal. Tapi kok bisa diakses? Berarti nggak secure dong nggak ya? Secure. Nah itu yang saya permasalahkan beberapa bulan yang lalu. Sempat beberapa waktu pernah di take down aplikasi Matel itu, tapi sekarang muncul lagi. Nah ini yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya aplikasi Matel itu sendiri menurut saya sudah melanggar hukum, Mbak. Karena debt collector yang di lapangan yang bekerja menggunakan aplikasi Matel, ini belum tentu debt collector yang ditugaskan oleh leasing yang bersangkutan. Jadi dia hanya modal data aja. Debt collector yang benar, yang resmi, dia harus mendapatkan surat tugas dari leasing yang bersangkutan. Harus membawa sertifikat fidusianya, harus punya sertifikasi profesi. Itu debt collector yang betul. Tapi banyaknya terjadi sekarang debt collector jalanan ini hanya bermodalkan aplikasi Matel. Kayaknya jarang deh ada debt collector yang bawa surat gitu ya. Rata-rata mereka langsung datengin si orangnya, korbannya, terus langsung narik kendaraan dengan paksa. Nah itu akibat dari aplikasi Matel. Karena dia belum tentu ditugaskan oleh leasing itu. Dia hanya modal HP, modal ketik-ketik aja. Ini masalah juga. Berarti ini masalahnya kalau misalnya ini berarti ke leasing ya, karena aplikasi itu dari leasing ya, atau aplikasi ini pihak ketiga yang dibuat oleh developer. Saya nggak tahu sumber datanya dari mana, dan ini yang disalahgunakan. Gitu. Nah ini Pak Bray ini kayaknya menguasai sekali ya tentang mata elang, tentang pinjol. Sebenarnya jadi penasaran sebenarnya backgroundnya Pak Bray itu memang benar-benar khusus untuk ini kah, atau emang hanya otodidak, emang karena kepedulian aja Pak Bray? Saya kan sebenarnya saya kalau di polisi saya itu reserse, Mbak, dari kecil, dari awal tugas sampai sekarang, sampai kemarin sebelum pindah ke Itwasum itu bidangnya reserse. Kan saya banyak mendalami masalah kriminal, narkoba, dan dari situ kan isu masyarakat kan kita bisa lihat. Nah, kemudian saya aktif di media sosial, muncullah masalah-masalah di media sosial, dan saya pelajari itu. Saya pelajari aturannya, saya pelajari apa sih keluh kesah masyarakat, dan saya mencoba untuk membantu mengedukasi itu. Gitu. Jadi nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya, jadi memang karena bentuk kepedulian aja bentuk gitu kepedulian. ya. Tapi kan di tengah tantangan yang sebenarnya ini bukan mengkritisi atau bukan underestimate ya, menurunkan sebuah lembaga gitu, tapi kita lihat bahwa ada persoalan yang antara kepercayaan polisi dengan masyarakat. Nah, Pak Bray ini adalah sebuah polisi yang aktif banget di media sosial dengan gayanya yang kekinian gitu ya, dekat dengan masyarakat. Ada nggak sih tantangan yang emang benar-benar kayak apa ya, dari masyarakat itu masih agak-agak sedikit
memberikan, bukan keraguan ya Pak ya, Iya, istilahnya don't get me wrong ya Pak ya, Iya, maksudnya iya, untuk nggak memberikan bahwa oke nih, kayaknya Pak Bre memang benar-benar oke, peduli dengan masalah-masalah ini gitu. Mbak, hater polisi kan banyak. Yes. Tapi kalau dilihat di konten-konten saya, Iya. silakan dicek, silakan di riset di komentar, nggak ada satupun hater untuk saya. Oke. Jadi saya berharap paling tidak ini juga ikut membantu institusi saya. Saya ya secara tidak langsung unofficial mewakili institusi saya untuk berada di depan masyarakat melalui media sosial. Dan alhamdulillah masyarakat sangat percaya sama saya. Jadi Keren ya. keren. Tapi nah, ada fakta yang menarik juga Sobat iNews. Selain aktif di media sosial, membantu masyarakat gitu ya. Pak Bra ini juga hobi sepak bola sebagai ketua umum fans King MU. Nah, ini pertanyaannya terbesar. Mana yang lebih pusing ngurusin teror debt collector atau nonton MU? ya, jadi fans King MU itu punya moto, Mbak. Oh, betul. Dipuji tidak terbang, Oke. dicaci sudah biasa, Bang. Jadi aman aja. Kapan kita menang biasa dipuji. Biasa, iya. Kalah dicaci sudah biasa. Biasa. juga. Tapi kapan kita kalah? Udah lama nggak kalah masalahnya. Baru kemarin kalah sama AC Milan. Oke. Karena baru-baru ini juga menang ya. Oke, berarti Bang, ketahuan ya kalau fans MU itu juga tipe orang yang setia ya. Iya, setia dan kuat mental. Setia dan kuat mental, Iya. benar-benar mau dicaci kayak tetap aja gitu ya. Oke. Nah, itu tadi kan kita ngebahas juga fenomena di media sosial gitu ya. Banyak banget keluhan-keluhan yang masuk gitu, yang curhat langsung curhat. gitu. Nah, sekalian pengen selain soal pinjol sama Iya. soal mata elang, Iya. debt collector lah dan segala macam, ada nggak satu orang atau beberapa netizen atau followers yang curhat masalah pribadinya yang benar-benar ditanggapin sama Pak Bray? Atau yang aneh-aneh gitu curhatnya? Banyak. Oke, apa boleh nggak spill ke kita? Ya masalah, ya intinya masalah sih. Yang dicurhatkan ke saya masalah. Ya masalah motor hilang pun kadang lapor ke saya kan bingung. Pak, motor saya hilang, tolong follower kalau ada laporan kriminal lapornya ke Polres, lapor ke Polsek. Dan mentang-mentang polisi jadi langsungnya ya. Jadi ke saya semua, tapi tetap saya arahkan. Misalnya Pak, saya motor saya hilang ya, silakan lapor ke Polres. Pak, saya ditipu, bisa langsung datang ke Polres. Ada juga, Pak, saya sarang walet di dekat rumah saya berisik, telepon 110, saya bilang gitu. Biar polisi yang datang untuk, ini kan kita punya 110 ya. Oh, apa tuh? 110 itu kan call center darurat Polri. Oke. Jadi setiap masyarakat mengalami hal-hal berkaitan dengan Kamtibmas, apapun itu, misalnya takut, misalnya ada masalah kejadian kriminal, telepon 110. Itu se-Indonesia, Mbak. Responsif nggak Pak? Pasti. Oke. Karena 110 ini sudah menjadikan atensi dan memang sudah menjadi alat polisi untuk melayani masyarakat. Keadaan darurat. Misalnya dia takut malam hari kemudian didatangi oleh seseorang yang mengganggu, bisa telepon 110. Debt collector di jalanan, ada orang dirampas kendaraannya, telepon 110, polisi yang akan datang ke sana. Bebas pulsa? Bebas pulsa. Tinggal pencet 110 tanpa kode apapun. Itu berarti terhubungnya ke internet ya? Teleponnya langsung ke telepon. call center. Kalau Telepon. mau dites boleh hari ini. Coba. Boleh. Mau ngetes Ya, 110. Boleh dong berarti. Boleh. Ya, atau silakan, Pak Bray. jangan nomor saya. Terus saya laporin apa dong? Enggak, nanti setelah nyambung, mohon maaf saya dari sini jelaskan aja. Oh, gitu, oke. Saya lagi bersama Pak Manang. Ini boleh nih, dicoba Boleh, nih. boleh Deg-degan itu 110. Coba ya Pak ya. Silakan aja. Nanti Coba langsung ya. nomornya terregister atas nama Mbak Zila. Iya, atas nama. Nanti silakan dites. Ya, ntar ketahuan pinjol. Enggak, bercanda. kita tes 110. Oke, coba ya. Karena waktu pernah saya sama Om Deddy Kobuser, saya dihujat. Oh, karena kenapa? saya pakai handphone saya. Saya mengatakan saya Pak Manang. Sekarang Mbak Zila tes sendiri. Oke, coba ya. Biar masyarakat tahu. Tapi nanti ngomongnya apa nih Pak? Terserah aja. Oh, iya. Nanti setelah itu baru harus menjelaskan. Karena kan kita mencoba ini. Oke. Pak, mohon maaf, saya dari iNews, sedang iya. live gini, Oke. aja. Coba ya. Dia tahu lokasi kita di mana. Oh gitu. Oh bisa kedetek. Tahu lokasi kita, oke. silakan dites. Kita coba ya, telepon 110. Loudspeaker. Loudspeaker aja. Saya minum boleh ya? Iya, boleh silakan. Oh, ada suaranya. Enggak ada suaranya. Udah. Apa sinyal kali ya? Selamat datang di layanan Silakan. polisi 110. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum Kita yang tes. berlaku. Jangan hujat saya ya. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0. Oke.
Halo. Halo, Iya, selamat siang, Pak. siang Bu, yang teman teman. Ya, Pak, saya ingin melaporkan debt collector yang berbuat seenaknya. Apa bisa, Pak? Bisa Bu di mana Bu? Di daerah Jakarta Pusat. Di mananya Bu? Di kawasan Kebon Siri, Pak. Bu. Ini teman Ibu saya Bu. Saya dengan Fazila. Apa namanya? Boleh minta nomor teleponnya Bu? Kan ada nomor telepon. Kan tadi nomor Ini nomor teleponnya bukannya sudah terlihat, Pak? dengan Ibu sendiri. Maksudnya ini Ibu di datengin atau gimana Bu? Jelas Oke, baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya Fazila, saya presenter iNews, Pak. Saya lagi tapping, lagi ngetes karena saya lagi bersama dengan Kombes Pol Manang. Ini mau tes Siap. keaktifan dari hotline-nya ya, Iya. hotline polisi di 110 gitu. Ternyata terbukti responsif ya, Pak ya. Siap Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kerjasamanya. Terima kasih. Masih Bu, selamat sore. Oke, sore. Oh, bener ternyata. Tuh Sobat iNews, 110 ya? 110. Oke. Jadi dia pasti akan menanyakan tujuannya apa, Oke. kemudian dia bisa menanyakan apa peristiwanya. Jadi sebenarnya bisa kita mengadukan apapun. Untuk tindak lanjutnya Dia dari pasti proses datang. itu? Oh Pak, gitu. Pak, saya minta tolong polisi datang ke sini, datang tuh polisi. Tindakan apapun, kriminal apapun kan? Apapun kriminal. Oh, oke. Berarti harus disimpan di emergency Emergency. kontaknya benar 110 Iya. ya. Oh, wow, iya. keren juga ternyata ya. Kalau misalnya Mbak Zila takut pulang malam-malam, Iya. Pak, saya takut ada begal, telepon 110 minta dikawal, boleh juga. Oh gitu. Oh, boleh, masa boleh Pak dikawal. Oh iya. Kalau lagi nggak Tapi ada yang kerjaan darurat kali ya, karena gini, Oh, iya. karena 110 ini kan dibutuhkan semua orang, ya jangan dibuat mainan juga. Nah, iya. Jangan dibuat, harus yang situasi yang benar-benar darurat. Misalnya ada menemukan tawuran, ada menemukan perampokan, itu siapapun masyarakat yang melihat bisa nelfon 110. Oke, nah Sobat iNews ini disclaimer ya, karena tadi kita lagi coba Iya. hotline-nya apa bisa apa enggak gitu ya. Iya. Jadi jangan dicontoh untuk Jangan dicontoh. sebuah yang iseng ya Iya, Pak ya, nggak karena kita boleh. untuk menguji benar nggak apa yang Pak Bre omongin Nyambung ini, nggak? nyambung nggak nih gitu. Ternyata nyambung. Kita akan lihat nanti Iya. bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan si 110 ini. Iya. Kita balik lagi, kita Iya. mau coba tanya-tanya Iya, lagi boleh, gitu ya, boleh. ngulik lagi sama Pak Bre gitu ya. Nah, ini kan Pak Bre banyak juga tadi Pak Bre sempat ngomong di awal itu, kita balik lagi ke debt collector gitu ya, karena saya Iya. mengenal soal doxing. Iya, iya. Nah, doxing dengan mengungkap atau menyebarluaskan data-data, sampai tadi kata Pak Bre ada foto kita diedit Yes. jadi foto gambar asusila gitu. Iya, betul. Data-data itu kok bisa mereka dapetin sih Pak? Nah, ini kemarin pernah saya bongkar juga beberapa waktu yang lalu. Ya, mohon maaf nih Mbak, ini fakta. Yes. Data kita ini sudah bocor. Data WNI ini sudah bocor dan itu banyak diperjualbelikan di bot-bot Telegram di Telegram. Dia menggunakan data kebocoran berbagai instansi. Ada EDABU BPJS, ada Disduk Capil, ada data kepolisian pun ada bocor di sana. Jadi dengan hanya berlangganan dan membayar per token yang senilai 2.000, saya mengetikkan NIK-nya Mbak Zila, saya bisa tahu siapa Mbak Zila, bisa tahu orang tuanya di mana, kerja di mana, segala apapun yang pengen saya tahu bisa. Bahkan ketika saya foto punya Mbak Zila di Instagram, saya bisa dapatkan NIK-nya Mbak Zila. Wow. Di bot Telegram ini masalah, karena ya faktanya data kita tersebar. Nah, itulah yang digunakan oleh debt collector ini, debt collector ini untuk mengancam debitur-debitur itu. Debitur kan bingung, Pak, saya minjam kan hanya KTP sama foto wajah saya. Tapi kok bisa tahu nama orang tua saya, bisa tahu nama anak saya, bisa tahu pekerjaan saya di mana karena ada kebocoran data itu. Oh, tapi kalau untuk dari kepolisian sendiri udah pernah menindak soal si kebocoran ini nggak sih Pak? Atau Harusnya sudah ada dan saya pinginnya ini lebih aktif lagi sih sebenarnya, pengen ada yang di tim cyber misalnya melakukan penindakan ataupun pengungkapan masalah ini. Karena data kita memang sudah bocor. termasuk data dari kepolisian pun Semua. bocor? Semua. Ya ampun, berarti nanti akan ada Iya, tindakan lah ya Pak ya ke depannya. mudah-mudahan bisa segera Takut. diungkap siapa pelaku pembocoran data ini. Bener, masa kita dengan 2.000 bayar udah bisa dapat data? Dapat semua. Jadi itu tujuannya negatif lagi buat Negatif, doxing dan buat iya. ya sesuatu hal yang ini ya. Kamu punya nggak, Cel?
Enggak. Itu kemarin telegrammu ada nggak? Siapa yang punya kemarin? Kamu ada? Ini boleh. Coba. Ah. Boleh nggak Mbak di... Masih bisa nggak? Yang edabu BPJS kemarin kita punya. Oh, coba boleh. Masih bisa tes? Penasaran jadi takut. Data kita udah kesebar-sebar ya. Makanya kalau saya edukasi ke masyarakat, Pak, kita takut data kita disebar. Data kalian sudah tersebar, kenapa harus takut? Tapi Bener memang juga, tapi kita tetap takut Pak kalau misalnya diungkap ke publik ya. Iya, makanya hati-hatilah sekarang. Oh. Beli token dulu. Oh, oke. Nah, Nanti kita akan kita coba tes, ya. Iya, gitu, iya. Mbak. Oke. Nah, ini masalah, Mbak. Memang kebocoran data ini sudah bukan rahasia umum lagi. Oke. Memang sudah terjadi. Ya, mohon semua yang berwenang bisa menindaklanjuti dan mengungkap masalah ini. Amin. Iya. Dan kemarin juga kayaknya seru deh. Para bayi itu Pak Bray posting soal diminta untuk jadi joki pinjol. Iya. Kok bisa? Nah, ini ada fenomena lagi, Mbak. Apa lagi tuh, Pak? Terkait masalah pinjol. Oke. Masyarakat sudah terbebani, sudah jatuh. Ini ditimpa tangga. Oke, udah jatuh ketimpa tangga. Jatuh Aduh. ketimpa tangga. Jadi joki pinjol ini adalah jasa-jasa galbay. Galbay, gagal bayar. Orang yang mengajarkan supaya tidak membayar hutangnya. Oke. Jadi ketika ada debitur ataupun nasabah yang sudah tidak sanggup membayar hutang, datanglah ke joki pinjol ini. Dirayu, diajarkan kamu nggak usah lagi bayar hutang, tapi bayar ke dia. Nah, misalnya Mbak Zia datang, saya sebagai joki pinjol. Ya. Mbak Zia sudah nggak sanggup lagi membayar hutangnya. Datang ke saya karena lihat saya live TikTok. Oke. Oh, ini kayaknya orang bisa menyelesaikan masalah pinjol saya. Menyelesaikan ya. Pikirnya Mbak Zia datang ke saya bisa menyelesaikan hutang. Datanglah ke saya. Pak, saya nggak sanggup bayar hutang. Oke, kamu nggak usah bayar hutang. Kamu bayar ke saya aja. Ada fee-nya sebesar 35% dari jumlah hutangnya. Mbak Zia hutang 100 juta, bayar ke saya 35 juta. Tapi saya nggak punya uang, Pak. Makanya saya nggak bisa bayar hutangnya. Tenang. Mana handphonenya, kita download semua aplikasi yang ada. Oke. Semua aplikasi pinjol yang ada. Oke. Disitulah kita cairkan dengan datanya Mbak Zia. Yang awalnya hutang 100 juta akan cair lagi. Misalnya kita cairkan dapat 70 juta. Perjanjiannya dari 70 juta itu dibagi dua. 35 juta buat saya, 35 juta buat Mbak Via. Iya Pak, dicek, dicair, dapat 70 juta. Berarti kan bagi dua dulu, 30 juta harus bayar ke saya. Oh sudah, masih ada sisa 35 juta lagi. 35 juta Mbak Zia mau saya backup nggak? Supaya nggak ditagih. Bayar lagi 35 juta ke saya, 35%. Jadi Mbak Zia nggak dapat apa-apa. Hutang dari 100 juta jadi 170 juta. Dan diajarkan jangan bayar hutangnya. Faktanya Mbak, hutang itu tidak bisa selesai kalau tidak dibayar. Iya, namanya juga hutang ya. Namanya hutang harus dibayar. Itulah joki pinjol jahatnya. Orang yang sudah jatuh ketimpa tangga, yang awalnya pengen keluar hutang malah jadi nambah hutangnya. Dengan iming-iming saya backup Mbak Zia. Padahal tidak bisa, hutang tidak bisa di backup. Hutang harus dibayar sampai kapanpun. Mbak Zia dapat resikonya hasil OJK jelek, ya kan? Iya kan nggak akan bisa kredit lagi, nggak bisa kredit kendaraan, nggak bisa kredit KPR, nggak bisa selama hutang Mbak Zia nggak selesai. Ini ajaran joki. Jadi ini tuh adalah kasihan ya, berarti maksudnya orang-orang dengan maksudnya pendidikan yang tidak, maksudnya pendidikan yang Mohon maaf Mbak, bawah, ini bukan hanya orang yang tidak berpendidikan, orang berpendidikan pun bisa terayu joki. Karena mindsetnya sudah kepanikan itu. Oh, karena harus bayar uang gitu-gitu joki ya. ini bisnis jualan ketakutan. Oh, jadi dia mainin psikologinya. Yes, karena orang takut, saya bisa rayu dengan cara apapun. Oke, ada nggak tips Pak Bray untuk menghindari rayuan maut dari si joki-joki pinjol ini? Jadi prinsipnya hutang satu harus dibayar. Tidak ada hutang yang bisa selesai kalau tidak dibayar. Jadi jangan percaya apapun yang dikatakan oleh joki-joki. Kalau Mbak Zia, siapapun masyarakat ingin selesai hutangnya supaya tenang, harus bayar. Nah, apa yang saya lakukan, saya ajarkan, yang pertama adalah hutang wajib dibayar. Yang kedua, stop gali lubang. Stop gali lubang. Hutang wajib dibayar sesuai dengan perjanjian ketika Anda punya uang. Tapi kalau Anda tidak punya uang, stop gali lubang karena itu fatal. Membayar hutang dengan hutang lain itu fatal. Yang ketiga, Anda bisa melakukan namanya tunda bayar. Kalau kita tidak punya uang, harus apa?
tunda bayar kan. Tunda bayar artinya kita susun keuangan kita, nabung, suatu saat kita bisa melakukan pelunasan dengan negosiasi dengan aplikasi situ. Karena sistem hutang piutang itu bisa dinegosiasikan. Oke. Jadi prinsipnya hutang harus dibayar satu, stop gali lubang, dan nabunglah. Fokus cari uang, nabung, kumpulkan uang. Setelah Anda punya uang, Anda harus membayar hutang Anda sampai dengan selesai. Oke, itu Gitu. tapi namanya hutang emang harus Nggak dibayar bisa. begitu. Hutang nggak bisa tidak dibayar, harus dibayar hutang. Oke. Ya. Oke. Dan udah Mbak, tadi kita mau coba. Bisa nggak? Oh, sini. Oh iya. Dia sudah punya ada bot yang baru ya. Oh, oke. Mereka kan bot itu satu diblokir, yang kedua bisa ganti lagi. Oh. Tapi kalau ditampilkan kamera nanti kelihatan data orang, Oh jangan. iya, nggak deh jangan. Pokoknya kita lihat ya. Oh, ini dari bot Telegram itu. Bot Telegram. Oh, oke. Yang dipotong. Dia masukkan hanya Oke. Enika. Oke. Dapatlah nama Oh, iya dari nikah. keluarganya. Oh iya, oke. Oh. Sampai anak-anaknya juga dapat ya? Apa yang ada di dalam satu kakak itu bisa kelihatan. Thank you Mbak. Ya mohon maaf karena Sobat News kita nggak bisa tunjukin karena Iya, terkait dengan data perlindungan orang. data Iya. orang ya. Oh, oke. Nah, karena tujuan atau kepedulian Pak Bra ini, Iya. Pak Bra ini juga sampai bentuk sebuah yayasan Iya, yayasan untuk apa tuh namanya tim menyalahati. Menyalahati. Yayasan Namanya menyalahati yayasan ya. kita menyalahati. Nah, itu boleh dijelasin Supaya nggak? hati kita selalu menyala. Selalu menyala. Jangan hati kita, mental kita jangan jatuh. Jadi awalnya memang karena saya melakukan edukasi melalui konten sendiri-sendiri. Akhirnya saya ketemulah teman-teman saya itu Mbak. Pendiri-pendiri yayasan ini kita ketemu. Mereka mantan-mantan, ada yang mantan joki. Yang udah insaf ya. Udah insaf. Ada yang korban, Oke. korban pinjol sampai miliaran. Kemudian ada juga yang memang dia aktif mengedukasi. Ketemulah kita. Saya pikir saya melakukan edukasi ini, kok makin banyak orang yang berkeluh kesah, banyak orang yang DM, banyak orang yang tanya. Yuk teman-teman, ini tim kita ada 7 orang, 8 orang, saya itu pendirinya itu. Kita kumpul yuk, kita bikin badan identitas. Kita bikin yayasan aja lah supaya kita bisa bergerak di bidang sosial kan. Kita bergerak di bidang sosial untuk mengedukasi dan menguatkan mental orang ini. Nah, disitulah kami akhirnya alhamdulillah bisa mendirikan yayasan, dan kami baru berjalan 3 bulan itu sudah hampir 2.000 orang ya Sel ya yang kita bantu. 2.000 orang ya. itu free atau Kita membuka donasi. Oh, oke. Donasi, karena kan kita yayasan, dia boleh berdonasi mau berapa, ya nggak mampu pun nggak masalah. Karena orang benar-benar merasa, oh ya Pak, setelah ketemu dengan yayasan Bapak, ketemu dengan tim yayasan Menyalahati, mental dia pulih. Yang awalnya mau dicerain suami, Aduh. karena dia nggak berani ngomong sama suami, kita edukasi, besoknya dia ngajak datang suaminya. Akhirnya nggak jadi. Berarti fokusnya tuh lebih kepada Pemulihan mental dulu ya. Pemulihan mental dulu, bagaimana sih menghadapi teror-teror hutang ini, dan merubah mindset bahwa hutang itu bukan sesuatu yang mengerikan, harus dihadapi dengan hati yang tenang. Dan bagaimana cara menghentikan gali lubang itu. Oke, jadi lebih ke psikologinya, mentalnya dia gitu ya. Oke, jadi bukan untuk bantu ini pinjolnya ya Pak ya? Bukan loh. Tapi saya pikir ya, suatu saat kalau saya ada founder funder ya, Yes. funder yang mau membantu yayasan, kita juga Terbuka. mau pengen juga Oke. bisa membantu melunasi orang-orang yang terlilit pinjol, yang misalnya yang orang susah lah. Oke. Kalau ada uangnya. Amin, Amin, semoga amin, niat mudah-mudahan. mulianya ini Mudah-mudahan. dijawab gitu ya sama Allah Mudah-mudahan Subhanahu wa Ta'ala. pulang dari iNews ini ada filantropi yang tergerak hatinya mau mendonasikan ke yayasan kita. Amin. Terima kasih. Amin. Oke. Nah, terakhir Pak, untuk kita menghadapi pinjol yang data kita udah kesebar. Tadi aja kita bisa lihat dari Telegram itu ya. Iya. Nama sampai anak istri semuanya ada. Nah, misalnya udah kesebar. Itu tahu tadi kan kata Pak Bray, ya ngapain takut, orang udah kesebar juga gitu. Iya. Tapi kan itu kan
pasti juga mempengaruhi mental sama psikologi Iya, kita. iya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa sikap yang harus kita Iya. lakukan, Mato? Sebenarnya itu kita ajarkan di yayasan kita. Salah satu cara mitigasi doxing, mitigasi peneroran. Tapi nggak apa-apa, saya buka Iya. di sini Oh, ya, sedikit. makasih loh. Iya. Yang pertama, semua teror itu abaikan. Oke. Karena teror itu sifatnya hanya omong kosong. Oke lah Pak, nama saya disebar di medsos suatu pekerjaan, suatu perusahaan kita. Bisa caranya. Itu kan ada pengaturan di Instagram, hidden word. Masukkanlah nama lengkap kita, NIK kita ke adminnya. Supaya orang tidak bisa memposting nama kita di komentar di akun tersebut. Misalnya ada perusahaan, kita hubungi dulu customer atau HRD, customer service perusahaan, operator lah. Mbak, kalau ada yang nelfon nyari saya, ya bilang saya sudah nggak bekerja di sini. Kalau ke HRD, makanya saya ajarkan ke orang-orang jujur sama kantor. Kamu punya hutang pinjol, jujurlah sama pimpinan, sama HRD. Karena hutang itu bukan aib. Benar. Siapa yang nggak punya hutang, Mbak? Iya. Mbak punya hutang, kalau kredit punya kan? Alhamdulillah. Nggak ada. Itu bukan sombong ya, belum Pak, jangan sampai tapi ya. Artinya Dan gini. prinsipnya kalau ada, Iya, bagus pakai, itu iya. bagus, Kalau itu nggak ada, bagus. saya tahan, insya Allah Pak. Itu bagus, itu bagus. Artinya gini, hutang itu bukan pidana. Iya. Hutang itu sifatnya keperdataan. Jadi bukan aib. Artinya tapi jangan ngajarkan Iya. orang hutang, jangan ngajarkan orang hutang, sebaiknya nggak usah hutang. Apalagi indeks ekonomi Pak. Nah, apalagi hanya hutang untuk gaya hidup. Iya, Nah, jangan jangan itu, dong. jangan. Karena gengsi pengen hutang, jangan. Artinya kalau kita sudah ada di dalam sana, kita nggak usah malu. Nggak usah malu. Kita terbuka sama siapapun, sama keluarga, sama kantor, bilang apa adanya. Kalau ada masalah teror-teror itu abaikan. Kemudian kita juga bisa melindungi diri kita, membuat laporan kalau adanya doxing ke polisi, ke kantor kita sampaikan kita kena doxing, scam dan sebagainya. Gitu, Mbak. Oke, berarti kita bisa langsung laporin begitu ya. Bisa. Intinya jangan panik, Jangan dan panik. jangan berbuat sesuatu yang justru malah menyesali diri. Betul. Misalnya kayak hal-hal yang ampun amit-amit Ya, bunuh diri iya, atau iya, iya. apa segala macam gitu ya. Karena yang bisa menyakiti diri kita hanya diri kita sendiri. Debt collector nggak bisa. Saya pastikan itu. Debt collector mau ngancam bunuh, mau ngancam bakar rumah, tidak akan bisa. Mereka hanya omong kosong. Yang bisa menyakiti diri kita sendiri. Karena kita pusing, stres, akhirnya kita berbuat hal yang konyol. Itu masalahnya. Terima kasih tipsnya loh Pak Bray, ini sangat benar-benar berguna sekali gitu ya. Dan mudah-mudahan dari perbincangan kita tadi gitu ya, selain mengolek atau mengupas siapa betul. Pak Bray ini, Iya. tapi kita juga tadi mendapatkan manfaat begitu ya, bagaimana caranya menghadapi teror-teror debt collector yang nakal ibaratnya gitu ya. Bukan nakal lagi, tidak berkemanusiaan. Kemanusiaan, benar sekali. Doxing, dan ingat tadi bisa dilaporin ke 110. Bisa. Dan sekali lagi bagi Sobat iNews misalnya mengalami hal yang sama, jangan pernah takut karena Ya. kalian tidak sendirian. Tidak sendiri. gitu ya. 26 juta orang. 26 juta yang 26 terlibat pinjol Orang yang sedang pinjol sekarang. 26 juta orang. dengan nilai 105 triliun kemarin. Jadi jangan kegeeran kalau ditagih oleh debt collector. jadi karena banyak yang Karena bukan cuma Anda yang ditagih oleh debt collector. Jangan kegeeran. Oke. Nah itu dia tadi, intinya semoga perbincangan kita tadi bermanfaat bagi masyarakat. Itu dia tadi, jangan takut dan jangan sampai melakukan sesuatu yang justru Anda akan sesali. Terima kasih Kombes Pol Dr. Manang Subeti, atau yang biasa lebih akrab dipanggil Pak Bray, telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan itu dia tadi Sobat iNews, saya Fazila Kenisa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.